Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan dan dosen pengampu mata kuliah Bisnis Intelligence. Perkenalkan saya Restu Nursanti dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai bab 6 tentang konsep dasar data warehouse. Pembahasan ini sangat penting karena data warehouse berperan sebagai fondasi data terintegrasi yang melandasi analisis bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah memahami pengertian, sejarah perkembangan, karakteristik utama, serta arsitektur data warehouse dalam mendukung bisnis intelligence. Berikutnya terkait definisi data warehouse. Prinsip dasar dari data warehouse dapat kita rangkum dalam satu kalimat, yaitu satu tempat, banyak sumber, satu versi kebenaran. Secara umum, data warehouse adalah sistem penyimpanan khusus yang mengintegrasikan, merapikan, dan menyimpan data dari berbagai sumber ke dalam format yang mudah dianalisis untuk mendukung keputusan bisnis. Para ahli menjelaskan definisi ini dari berbagai sudut pandang utama. Yang pertama, Bill Inmon mengartikannya sebagai sistem penyimpanan data yang bersifat subject-oriented, integrated, non-volatile, dan time variant. Berikutnya, Kimball dan Rose menekankan fungsinya dalam mengintegrasikan data lintas sumber untuk kebutuhan analisis serta pelaporan. Dan yang ketiga, Paul Rachponnya menyebutkan sebagai penyederhanaan akses data agar organisasi dapat menghasilkan keputusan bisnis yang lebih baik. Berikutnya terkait manfaat utama data warehouse. Mengapa perusahaan membutuhkan data warehouse? Karena prinsipnya data yang siap dipakai bukan sekedar disimpan. Terdapat 4 manfaat utama yang diperoleh organisasi, yaitu keputusan cepat dan tepat, dengan menyediakan wawasan terarah bagi manajemen serta instan yang sangat dibutuhkan. Yang kedua, integrasi data, dengan menyatu padukan berbagai sumber data perusahaan yang terpisah ke dalam satu wadah yang dibutuhkan. Yang ketiga, efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas dengan mengurangi pekerjaan analisis secara berulang. Dan yang keempat, kualitas informasi, yaitu menjamin bahwa data yang digunakan konsisten, akurat, dan terpercaya di seluruh lini perusahaan. Berikutnya terkait evolusi data warehouse. Pengelolaan data tidak tercipta secara instan, melainkan melalui 6 lompatan evolusi yang membentuk cara organisasi menyimpan data. Yang pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM pada tahun 1960 sampai 1980-an yang berfokus pada pencatatan transaksi harian operasional semata. Berikutnya Data Mart hadir sebagai gudang data yang berskala kecil yang dikhususkan untuk departemen tertentu. Berikutnya Data Warehouse pada tahun 1990-an. Ini mulai diterapkan secara luas untuk integrasi data tingkat perusahaan demi keputusan jangka panjang. Berikutnya data mining, yaitu pada pertengahan 1990-an, dengan menguraikan pola dan tren tersembunyi dari sekumpulan data mentah. Berikutnya ada big data pada awal tahun 2000-an, dengan mengakomodasi lonjakan volume data raksasa dan berbagai variasi. Dan yang terakhir ada cloud DW, akhir tahun 2000-an, menawarkan fleksibilitas dan kemudahan aksesibilitas penyimpanan berbasis internet. Berikutnya ada terkait karakteristik utama data warehouse. Untuk menjamin keandalan analisis, data warehouse memegang 4 prinsip utama. Yang pertama ada subject-oriented, yaitu data disusun berdasarkan subjek bisnis tertentu seperti penjualan atau keuangan, bukan berdasarkan aplikasi operasional. Yang kedua ada integrated, yaitu data dari berbagai sumber disatukan dengan pengkodean dan format yang konsisten. Yang ketiga ada non-volatile, yaitu data bersifat permanen.
Data historis tidak diubah atau dihapus, melainkan terus ditambahkan. Dan yang keempat ada time variant, yaitu data terikat dengan dimensi waktu sehingga memungkinkan organisasi menganalisis tren dari rentan waktu ke waktu. Yang berikutnya ada terkait arsitektur data warehouse. Aliran data dalam data warehouse terbagi ke dalam 4 lapisan utama, yaitu yang pertama ada data source, yaitu sumber awal data mentah dari database relasional, flat file, transaksi operasional maupun data eksternal. Yang kedua ada backend atau ETL, yaitu proses dari extract, transform, dan load, yang berfungsi membersihkan, mengubah, dan mengintegrasikan data. Yang ketiga ada data warehouse, yaitu repositori utama tempat penyimpanan data yang sudah terintegrasi dan siap untuk dianalisis. Dan yang keempat ada front end, lapisan antarmuka pengguna untuk menampilkan hasil analisis melalui dashboard, laporan bisnis, OLAP, dan visualisasi data. Terakhir, terkait kesimpulan dan sebagai penutup, data warehouse adalah fondasi utama dari seluruh ekosistem bisnis intelligence. Tanpa adanya data warehouse, integrasi data dan konsistensi informasi akan sangat sulit dicapai oleh perusahaan. Melalui data historis yang dikelola secara sistematis dan terstruktur, organisasi dapat mengubah sekumpulan data analisis menjadi keputusan strategis yang akurat. Sekian paparan dari saya mengenai konsep dasar dari data warehouse. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.